Halo friend, kali ini Pak Imin akan membawakan alur film kisah pasutri yang sedang dihantam badai. Langsung aja ke alur film. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang pasutri yang baru nikah. Yang laki-laki bernama David dan yang perempuan bernama Kanika. David adalah seorang fotografer profesional. Dia memiliki banyak karyawan karena memang dia fotografer yang sudah terkenal. Malam itu, David sedang berulang tahun. Dia makan-makan bersama keluarga besarnya. Saat sedang merayakan ulang tahun, David dikejutkan dengan kedatangan istrinya yang seorang pramugari. Setelah itu, David dan Nika melipir ke belakang. David memberikan hadiah kalung buat istrinya. Kemudian Nika memberikan David jatah sebagai kado ulang tahunnya. Suatu hari, David sedang melakukan photoshoot di wedding seorang sultan. Semua berjalan lancar. Setelah selesai, David menitipkan kameranya pada salah satu karyawannya. Sebelum balik, karyawannya itu diminta tolong untuk memotret tamu undangan. Karyawan itu meletakkan tas yang dititipkan David di tepi kolam. Sialnya, ada bocil usil yang menendang tas kamera itu, hingga kamera itu jatuh ke dalam kolam dan basah. Alhasil, file di kamera itu rusak, padahal itu adalah kamera utama. David pun dituntut karena tak bisa memberikan hasil kerjanya. Hampir semua tabungannya terkuras untuk membayar tuntutan itu. Parahnya lagi, semua klien membatalkan kerjasama dengan David. Usaha David pun harus gulung tikar. Dia pun memberikan kamera kesayangannya pada salah satu karyawannya yang bernama Emong. Di sini Nika mencoba menguatkan David dan memberikan semangat. Setelah usahanya gulung tikar, David jadi depresi. Dia tidak mencari kerja, malah mengurus rumah selama istrinya terbang jadi pramugari. Suatu hari selepas terbang, Kanika melihat sebuah majalah, di mana Emong kini jadi terkenal dan menjadi model sampul majalah. Malam harinya, David kedatangan tamu yang ingin menggunakan jasa David untuk mengambil video wedding. Namun di sini David menolak karena dia merasa itu bukan bidangnya. Emong yang ada di sana menasihati David untuk mengambil pekerjaan itu, untuk mengembalikan rasa percaya dirinya. Setelah tamu pulang, Nika ngomelin David karena menolak pekerjaan itu. Malam itu Nika tak bisa tidur. Dia pun keluar mencari angin. Namun tiba-tiba, kapten pesawat yang bernama Stephen datang ke rumah Nika. Lalu mereka berjumpa di teras. Namun itu ternyata cuma mimpi Nika saja. Pagi harinya, Nika nongki bareng teman-teman pramugarinya. Mereka membicarakan tentang Stephen. Teman-teman Nika menginterogasi Nika, apakah dia tertarik dengan Stephen. Namun Nika bilang kalau dia tidak tertarik. Dia masih mencintai suaminya. Hari-hari berikutnya, Stephen yang tertarik pada Nika mulai mendekatinya. Bahkan Stephen memberikan tas LV yang mahal untuk Nika. Stephen juga sering mengantarkan Nika pulang ke rumahnya. Terlihat, Nika mulai tertarik juga dengan Stephen. Melihat Nika sering diantar Stephen, David mulai merasa curiga. Ditambah lagi, Nika mulai berubah sikap. Nika sudah tak mau diajak gimpoi oleh David. Saat Nika tidur, David melihat isi pesan Nika dengan Stephen. Pikiran David pun menjadi kacau. Dia membayangkan Nika sedang selingkuh dengan Stephen. Pagi hari saat sarapan, Stephen mengajak Nika untuk dinner di luar. Namun Nika bilang kalau dia sudah ada janji dengan teman-temannya makan-makan bareng Stephen. David yang sudah curiga pun meminta untuk ikut. Saat sedang makan-makan di sebuah resto, dengan terang-terangan Stephen menggoda Nika di depan suaminya. Dan terlihat Nika senyum-senyum tanpa memperdulikan David di sampingnya. Sepulang makan-makan, David bertengkar dengan Nika karena dia cemburu melihat Nika digoda oleh Stephen. Nika juga meluapkan emosinya. Dia bilang kalau dia lelah karena David hanya menjadi beban saja selama ini. David tak ingin bangkit seperti dulu lagi. Karena pertengkaran itu, David pergi menginap di kos Emong. Sebelum Emong berangkat kerja, dia memberikan tiket liburan ke Pulau Sin pada David, agar David bisa lebih fresh pikirannya. Karena Emong memang sibuk dan tak ada waktu untuk liburan. David akhirnya pergi ke Pulau Sin untuk liburan. Saat di sana, David minum-minum di pinggir pantai. Karena mabuk berat, dia ketiduran sampai pagi. Saat bangun tidur, David melihat seorang wanita yang telanjang sedang yoga di pinggir pantai. David kaget karena kehilangan cincin nikahnya. Dia kemudian mencari cincin itu. Karena hal itu membuat wanita itu terganggu dan ngomelin David. Malam harinya, David ketemu lagi dengan wanita itu. Dia pun mentraktir minum sebagai permintaan maaf atas kejadian tadi pagi. Mereka pun akhirnya berkenalan. Wanita itu bernama Tasha. Mereka lalu ngobrol dan menceritakan masalah mereka masing-masing. Ternyata mereka sama-sama diselingkuhi pasangannya. David diselingkuhi Nika dan Tasha diselingkuhi suaminya. David dan Tasha menghabiskan banyak waktu berdua layaknya pasutri yang sedang honeymoon. David juga membantu Tasha untuk photoshoot. Tasha bilang kalau dia adalah fashion designer. Sementara itu, Nika sedang di bar bersama Stephen. Mereka juga ngobrol tentang kehidupan pernikahan mereka masing-masing. Di sini Stephen mulai melancarkan sepik-sepik iblisnya untuk mendapatkan hati Nika. Bahkan ketika Nika di kamar mandi, Stephen menyusulnya. Dia mulai menggrepe Nika.
Awalnya Nika terbawa suasana, namun akhirnya dia sadar dan menolak ajakan giveaway dari Stephen. Sementara itu, David semakin dekat dengan Tasha. Mereka pun akhirnya adu mekanik dengan sangat hot di resort. Nika sendiri mencoba menghubungi David, namun tak pernah ada jawaban. Dia pun menelpon Emon menanyakan keberadaan David. Suatu pagi saat David bangun tidur, dia sudah disiapkan sarapan oleh Tasha. Di sini Tasha bertanya apa keinginan David. Lalu David menjawab ingin mempunyai kamera impiannya. Setelah itu, David sarapan apa melegitnya Tasha. Dan ternyata Nika menyusul David ke Pulau Sin. Dia pun bertanya pada pegawai di mana kamar David. Setelah sampai di kamar, David terkejut dengan kedatangan Nika. Di sini Nika bilang kalau ingin mengambil cuti untuk liburan bareng David. Tak lama, tiba-tiba Tasha datang ke kamar. Melihat kedatangan Tasha, Nika pun jadi kaget. Tasha bilang kalau ada barang yang ketinggalan di kamar mandi. Terlihat Tasha cemburu dengan kedatangan Nika. Saat di kamar mandi, dia mencopot sempaknya. Lalu dia bilang pada Nika dan David kalau sempaknya ketinggalan. Kini David dan Nika pulang ke rumah. Saat sampai rumah, Nika langsung mengemasi barang-barangnya. David mencegahnya. Mereka pun bertengkar hebat. Ditambah David mengaku kalau dia sudah giveaway dengan Tasha. Nika bilang kalau dia selingkuh, tapi tak sampai adu mekanik dengan Stephen. David merasa bersalah dan meminta maaf karena dia sudah khilaf. Nika lalu curhat tentang perselingkuhan David pada teman-temannya. Dan David juga curhat pada Emon tentang permasalahannya dengan Nika. Mereka sebenarnya masih saling mencintai satu sama lain. Mereka ingin memperbaiki hubungan pernikahan mereka. Singkat cerita, David datang ke rumah Tasha untuk meminta maaf atas apa yang terjadi di pulau. Dia bilang dia ingin kembali dengan istrinya dan mengakhiri hubungan di pulau. Tasha lalu meminta David untuk berteman saja dengannya. Sementara itu, Nika datang ke rumah orang tuanya. Dia pun mendapat banyak nasihat dari ayahnya. Sepulang dari rumah orang tuanya, Nika dan David kembali baikan seperti dulu lagi. Mereka mulai memperbaiki hubungan mereka dengan selalu memberi kabar. Nika mulai stalking tentang Tasha. Begitu juga sebaliknya, Tasha stalking tentang Nika. Suatu hari Nika pergi ke toko kamera. Dia membeli tas kamera untuk dijadikan kado untuk David. Persaingan Nika dan Tasha pun dimulai. Ketika Nika sedang senam, Tasha juga ikut senam di kelas yang sama. Saat Nika sedang sauna, tiba-tiba Tasha masuk di ruangan yang sama dengan Nika. Di sini Nika memperingatkan Tasha agar tak mengganggu rumah tangganya. Namun Tasha tak takut dengan ancaman Nika. Suatu hari, David sedang membuka kado yang berisi kamera yang dia impikan. David merasa senang. David mengira itu adalah kado dari Nika. Namun Nika bilang itu bukan kado darinya. Kado dari Nika hanyalah sebuah tas kamera. Di sini David tahu dari mana kado itu berasal. Tak pakai lama, David mengembalikan kamera itu pada Tasha. Saat sampai di rumah Tasha, ternyata dia dan suaminya bertengkar dan terjadi KDRT. Karena ketakutan, Tasha meminta David untuk menemaninya sampai orang tuanya datang. Tasha bilang dia sudah menelpon orang tuanya. Nika yang sedang jalan-jalan bareng teman-temannya tak sengaja melihat seorang pria yang pernah dia lihat di sosmed Tasha. Nika pun mencari tahu siapa Tasha. Ternyata pria itu adalah suami Tasha. Dia pun cerita kalau Tasha adalah psikopat. Pria itu juga cerita kalau pria yang diincar Tasha pasti akan susah lepas karena pasti ketagihan dengan goyangan Tasha. Pria itu juga cerita apa yang barusan dia alami. Dia baru saja bertengkar dengan Tasha karena dia disuruh untuk tanda tangan surat cerai. Ternyata apa yang dilihat David saat datang ke rumah Tasha bukanlah seperti apa yang terlihat. Tahu David datang, Tasha memutarbalikkan fakta dan bermain drama. Balik ke David, dia yang sedang tertidur didatangi Tasha dan ingin menggoyangnya. Namun David menolaknya dan pergi meninggalkan Tasha. David lalu mendatangi kakaknya dan menceritakan tentang Tasha. Ternyata Tasha sudah memiliki banyak kasus, namun dia selalu bisa lolos dari jeratan hukum karena punya banyak backingan. Saat Nika sedang masak, tiba-tiba dia mendapat kiriman potongan video Tasha dan David. Nika jadi kaget melihat potongan video itu. David yang baru datang kaget karena rumahnya berantakan. Nika lalu menunjukkan video itu pada David. Dengan tenang, David menjelaskan kalau dia tidak melakukan apapun dengan Tasha. Dia mengajak Nika untuk pindah ke Kanada agar tak diganggu lagi oleh Tasha. Dia ingin memulai rumah tangga mereka dari awal lagi. Nika tak menjawab dan hanya diam saja. Kemudian Nika pergi bersama teman-temannya. Dia menunjukkan video David. Temannya bilang, kalau memang David giveaway lagi dengan Tasha, pasti Tasha akan mengirimkan video mabar mereka, bukan sekedar video seperti itu. Saat di parkiran mau pulang, Nika akan ditabrak oleh Tasha. Namun untungnya hal itu tak terjadi. Dan gantian saat Tasha sedang berjalan sendirian, Nika yang berada di mobil menjambak rambut Tasha dan merobek bajunya untuk balas dendam. David sudah mulai bangkit, kini dia kerja bersama Emon. Saat dia sedang kerja, Nika menelponnya. Nika bilang kalau dia setuju untuk pindah ke Kanada. Dia akan menunggu David di rumah. Tanpa Nika sadari, ternyata Tasha masuk ke rumahnya dan menyerang Nika. Saat David sampai rumah, dia bingung karena rumahnya gelap.
Dia pun mencari Nika. Ternyata Nika disekap dan akan dihabisi Tasya agar dia bisa bersama David. Tasya berubah menjadi gila. Saat David berusaha menolong Nika, tak sengaja dia tertembak. Nika yang bisa melepaskan diri pun menyerang Tasya. Baku hantam dua bendera pun terjadi. Bahkan Tasya berhasil menggores wajah Nika. Saat Nika terpojok, dari belakang David berhasil menolong Nika dan melempar Tasya dari balkon. Mereka mengira kalau semua sudah berakhir. Namun saat mengecek ke bawah, ternyata tubuh Tasya sudah hilang. Tasya kembali lagi menyerang mereka seperti seekor zombie. Dan tanpa pikir panjang, Nika menguliti Tasya dengan pistol. Tasya pun lewat seketika. Dan film pun selesai. Pesan dari film ini adalah hati-hati kalau berkenalan dengan cewek. See you, jangan lupa subscribe dan lancar terus rezekinya.